satwa bebas beraktivitas di alam liar seperti ini memiliki pengalaman tersendiri bagi saya. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Dua abad, Indonesia dan dunia mengenang letusan Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat. Di sini, saya akan mengajak Anda untuk melihat kehidupan satwa di kaki gunungnya. Tapi saya nggak sendiri. Ada ini nih. 200 tahun berlalu, ekosistem lereng Gunung Tambora berubah. Seperti savana desa Sorita Tanga, Kecamatan Pekat bagian barat Laut Tambora ini. Padang rumput pun dipenuhi semak dan diselingi pepohonan mendominasi. Begitupun kawanan satwa yang bermukim. Melihat satwa bebas beraktivitas di alam liar seperti ini memiliki pengalaman tersendiri bagi saya. Seolah mereka mempunyai hak yang sama seperti kita, penghuni bumi. Equus caballus atau kuda memiliki peranan penting dalam kehidupan dan kebudayaan manusia. Dalam perkembangannya, kuda menjadi hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis. Di Sumbawa, kuda menjadi aset berharga para peternak. Mamalia ini dimanfaatkan mulai dari sumber makanan, transportasi hingga olahraga. Kehidupan alam bebas yang juga membawa ratusan ekor sapi hidup liar di sini. Ya, Sumbawa merupakan salah satu sentra peternakan sapi potong di Indonesia. Sementara, hewan lain yang mempunyai tingkat adaptasi terhadap lingkungan dengan keterbatasan persediaan pakan cukup tinggi adalah kerbau. Pola pemeliharaan bubalis karabauensis atau kerbau rawa di Sumbawa pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, yaitu mereka dilepas di suatu kawasan padangan atau biasa disebut lar dalam masyarakat Sumbawa. Mereka lagi asik berendam adem, ya. Kerbau jenis ternak yang merupakan ternak asli daerah panas dan lembab, khususnya daerah belahan utara tropika. Bagi masyarakat Sumbawa, kerbau merupakan ternak penghasil daging sebagai sumber protein hewani. Selain itu, susunya juga dijadikan beberapa olahan masakan lokal. Hewan bertanduk dan bertubuh gempal ini juga merupakan lambang prestis dan bukti tingkat kesejahteraan. Pak Saiful, Bapak punya berapa ekor kerbau? 35. 35 ekor. Ya, ekor. Kan di sini ada ratusan kerbau ya Pak ya? Dalam 100 di sini. Nah, Bapak gimana bisa mengenali kerbau itu punya bapak atau itu punya orang? Ada tandanya. Tandanya gimana? Fotonya telinga kiri potong. Telinga kiri potong, Potong. telinga kanan Nggak dipotong. nggak dipotong. Perjalanan Taman Satwa Gunung Tambora kami lanjutkan ke arah pesisir, tepatnya di Desa Calabai. Perairan Coral Triangle menjadi tujuan kami. 8 tahun sudah Christian menjalani program konservasi di desanya. Mengandalkan pendapatan pribadinya sebagai local guide Gunung Tambora, Chris sudah berhasil melepas ratusan telur penyu ke alam bebas. Bang Kris, apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat. Bang, ngomong-ngomong kenapa nih berhenti nih konservasi penyunya? Kita sih istirahat sebenarnya, ya ke faktor anggaran biaya kita. Karena kegiatan yang kita lakukan ini dengan swadaya, jadi kita masih proses pengumpulan anggaran. Gitu. Nah, rencananya bulan Juli di tahun ini akan buat kegiatan itu, penetasan telur penyu lagi. Ya. Tidak hanya konservasi penyu, transplantasi koral pun dijalani tim kompak, komunitas pencinta penyu dan karang.
Oke, yang kita akan lakukan sekarang adalah penanaman karang, Ping. Jadi pertama kita ambil dulu Ya. dari bawah ya, Ya. hard atau soft koralnya. Ya. Tanam di sini, nanti baru kita ke bawah lagi untuk bawah lagi. menanam. Betul mal. sekali. Ya. Gitu ya? Ya. Oke, let's do it. Proses penanaman terumbu karang dimulai dari mengambil bongkahan terumbu karang dari dasar laut. Bongkahan terumbu karang merupakan bibit yang akan dicangkok. Karang kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Karang lalu diikat pada pipa yang terdapat pada mal atau semen yang ditenggelamkan. Dalam waktu 3 bulan hasil dari penanaman terumbu karang akan terlihat, sementara yang sudah menahun lihat hasilnya. Taman karang di sini semakin sehat. Kita bisa menikmati kecantikan berbagai jenis karang di kedalaman 2 hingga 5 meter. Tidak heran jika kekayaan laut di Teluk Saleh ini termasuk dalam salah satu daerah yang memiliki lingkungan laut paling kaya di dunia, yaitu Coral Triangle, bersanding dengan Filipina dan Papua Nugini. Rumah-rumah ikan ini tidak dapat dibangun di sembarang tempat, tetapi di laut dangkal yang bersuhu hangat di pesisir dekat pulau. Itulah yang membuat kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan terumbu karang terluas. Razif Wardana, Denny Irfan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.